berikut. Oke, jadi kita mulai dari lingkaran. Mulai dari lingkaran. Nah, lingkarannya nanti ada persamaan lingkaran dan juga ada tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, kalau ditanya latihannya sampai mana, itu batas terakhirnya sampai LKS 5. Gitu ya. Itu adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan persamaan lingkaran. Ya. Sebetulnya untuk menentukan persamaan lingkaran, itu ada dua syaratnya, yaitu bahwa kita harus bisa menentukan pusatnya berapa, kemudian jari-jarinya berapa. Nah, tapi untuk menentukan jari-jari ini, biasanya kan ada yang jarak titik ke titik dan juga jarak titik ke garis. Jadi kita akan mengingat terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan jarak titik ke titik dan juga titik ke garis. Yaitu jarak titik ke titik dan garis. Nah, yang pertama itu jarak titik ke titik dulu. Misalkan jarak titik A itu adalah X1, Y1 dan B adalah X2, Y2. Maka jaraknya itu J, dia sama dengan, kita singkat J, akar dari, jadi selisih dari X2 min X1 dikuadratin, jadi X2 min X1 dikuadratin, kemudian ditambah dengan selisih dari Y2 min Y1 dikuadratin. Nah, ini kalau kebalik gimana? Kalau nggak kebalik nggak masalah gitu ya, soalnya dia dikuadratkan, jadi nggak berpengaruh. Terus yang kedua adalah jarak titik ke garis. Ini jarak titik, misalnya titik A, itu adalah X1, Y1 ke garis, misalkan ini adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, maka jaraknya kalau dia itu titik ke garis, itu adalah AX1 ditambah dengan BY1 ditambah dengan C, kemudian dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat gitu ya. Jadi ini dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kemudian berikutnya baru kita ke persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini dibedakan menjadi 3 macam. Ya, persamaan lingkaran. Nah, menjadi 3 macam apa aja? Itu berdasarkan pusatnya. Jadi yang pertama, itu jika pusatnya itu adalah 0,0. Nah, kalau pusatnya 0,0, persamaan lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, itu dia sama dengan R kuadrat. Ini kalau pusatnya adalah 0,0. Terus yang kedua, jika pusatnya itu adalah A, B. Nah, kalau pusatnya A, B, itu persamaan lingkarannya, X dan Y-nya, masing-masing tinggal kita kurangi dengan A dan B-nya. Jadinya ini X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ini pusat 0,0 dan juga A, B. Kemudian yang terakhir ada juga ketika dia bentuknya adalah bentuk umum. Bentuk umumnya. Nah, kalau bentuk umum itu sebetulnya adalah bentuk penguraian dari yang pusatnya A, B atau 0,0. Jadi kalau diuraikan ini yang pusatnya A, B,
dia jadinya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C, dia sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkaran yang bentuk umum. Nah, dari bentuk umum ini nanti kita bisa menentukan pusatnya. Di mana pusatnya itu, karena pusat itu tadi dalam bentuk A kecil dan juga B kecil, dia adalah min setengah dari A besar, min setengah dari B besar. Gitu ya. Ini kalau dia bentuk umum. Kemudian kalau misalkan ditanyakan jari-jarinya, R-nya itu dia sama dengan akar dari gitu ya. Akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi dengan C gitu ya. Ini kalau disuruh menentukan jari-jari dan juga pusat dari lingkaran bentuk umum. Ya. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kita akan review dulu ya. Kemudian yang terakhir, itu baru masuk ke dalam tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya. Jadi ini pembahasan yang terakhir, yaitu tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, habis titik terhadap lingkaran, kemudian besok dilanjutkan tempat kedudukan garis. Sekarang titik terlebih dahulu. Nah, kalau tempat kedudukan titik terhadap PTS-nya tuh sampai yang kedudukan titik terhadap garis juga, Pak. enggak, cuma titik terhadap lingkaran, garis terhadap lingkarannya kan Titik enggak. terhadap lingkaran. Nah, Oke, berarti kan lingkarannya tuh apa persamaan-persamaannya terus jarak titik-titik, jarak titik garis sama tempat kedudukan titik sama lingkarannya kan. iya. Tapi tempat kedudukan Itu jarak ini tuh sebetulnya dia hanya pendahuluan untuk memanggil yang dulu di kelas 10. oh, itu dari ini enggak sih, Pak? Berarti itu jadi 2 soal. Dua soal, satunya persamaan lingkaran, satunya tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Pasti ABC kalau kayak gitu. Enggak ada ABC. Berarti bener-bener cuma 2 soal, wow. Iya, beneran cuma dua soal, nggak dikasih ABC. Oke. Karena berkaitan dengan ini juga sih, apa namanya, waktunya cuma 90 menit, terus berbarengan dengan bulan puasa gitu ya. Nah, Ya, tempat Pak, kedudukan kemarin banyak yang nah, nggak selesai loh, Pak. kayaknya ini juga nggak selesai sih. Kok gitu? Selesai sih, kalau Ica selesai. Amin, amin, amin. Oh, masih selesai sih, Ca. Makanya ini tuh, kita tuh nanti nggak selesai kalau hanya mengandalkan H-1 itu nggak selesai. Apalagi kasus yang cukup banyak, nomor 2. Itu nggak mungkin selesai. Wah, Selesai, kenapa tuh, Pak? selesai sebetulnya, tapi membutuhkan kesabaran. Soalnya kan di kayak ulangan yang kemarin loh, jadi suku banyaknya itu nggak lengkap, harus menentukan nilai A dan B-nya dulu sebelum menentukan faktor yang lainnya. Nah, itu menentukan A dan B-nya Oh, butuh perjuangan gitu. oke. Oke, nah sekarang tempat kedudukan titik dulu. Ada 3 kasus ya. Dia bisa berada di dalam lingkaran, di dalam lingkaran. Kemudian yang kedua, bisa berada pada lingkaran, ada lingkaran. Terus yang ketiga, itu bisa di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Nah, kalau di dalam lingkaran, itu sebetulnya kalau kita memiliki suatu lingkaran itu ya, ini kita gambarkan beberapa lingkaran dulu. Juga ada lingkarannya.
Bapak itu tadi menegosiasi yang jadwal sore lo bisa biar bisa pindah. Ayolah. Nah ini, jadi ada 3 buah lingkaran di dalam, pada, dan juga di luar. Jadi kalau dia di dalam, titiknya itu dia berada di sini gitu ya. Misal ada titik A, nah dia di sini gitu ya. Kalau pada berarti ya dia pada lingkarannya, pas garisnya gitu ya. Kalau di luar berarti dia ada di sini. Nah, oke. Nah, kemudian ini ada syaratnya. Kalau di dalam lingkaran, kalau misalkan lingkarannya itu pusatnya 0,0, dia adalah x kuadrat tambah y kuadrat, itu dia kurang dari r kuadrat. Nah, kalau misalkan pusatnya A, B sama, tapi dia adalah x min A kuadrat tambah y min B kuadrat, itu kurang dari R kuadrat juga. Nah, kadangan ada yang menuliskan bahwa dia itu harus kurang dari 0. Benar, kurang dari 0 juga. Kalau dia ada yang bilang kurang dari 0, berarti R-nya ini dia dipindah ke ruas sebelah kiri. Ya. Artinya poin pentingnya di sini tandanya harus kurang dari, biar titiknya itu berada di dalam. Nah, kemudian kalau pada itu dia pakainya sama dengan bahwa x kuadrat tambah y kuadrat itu dia sama dengan r kuadrat. Begitupun yang pusatnya A, B. Jadinya x min A kuadrat tambah y min B kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau yang di luar gimana? Kalau yang di luar, yaitu dia menjadi x kuadrat tambah y kuadrat lebih dari r kuadrat, yang pusatnya A, B, dia juga sama. Nah, gitu ya. Oke, selesai materinya itu ya. Tempat kedudukan titik. Kalau di dalam dia kurang dari, kalau pada dia sama dengan, kalau di luar dia lebih dari. Jelas? Kak, jelas. Gimana? Ada tanya? Ada tanya, ada yang mau tanyakan? Kalau konsepnya tuh paham, tapi nanti kalau misalnya soalnya dimodif dikit tuh pasti bingung. Kayak kalau Nah, di LKS tuh misal yang kemarin tuh yang nyari nyari satuan luas lingkarannya itu loh Pak, yang ada gambar lingkarannya kan. Terus bagian-bagian, terus pertanyaannya tuh kayak nyari satuan luasnya tuh kayak mikirnya tuh lama gitu loh. ada itu nggak cukup soalnya. Kalau itu mau keluar soalnya jangan 5. Nah, ini loh udah siapin. Mau yang mana nih persoalan lingkarannya? Yang nomor 1 atau nomor 2? Kita akan contoh. Lebih angkanya kayaknya yang coba yang kedua. Kayak angkanya lebih gede. Yang kedua, oke. Jadi tadi ingat bahwa untuk menentukan persamaan lingkaran, kita butuh 2 syarat, yaitu jari-jari dan juga pusat gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau di sini, kalau ada lingkaran, dia bilang melalui suatu titik, maka kita itu nggak usah menentukan pusat dan juga jari-jarinya. Lah, terus kita harus menentukan apa? Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita misalkan persamaan lingkarannya. Ya. Jadi kalau di soal itu ada kata-kata misalkan tentukan persamaan lingkaran melalui titik, jadi itu udah pasti kita itu harus memisalkan persamaan lingkarannya. Nah, biasanya memisalkan persamaan lingkarannya itu yang bentuk umum. Jadi ini cara menjawabnya gini, ya. Langkah pertama yaitu kita misalkan terlebih dahulu persamaan lingkarannya. Jadi misal persamaan lingkarannya itu adalah yang bentuk umum ya. Tadi yang bentuk umum persamaannya adalah x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan ax, kemudian ditambah dengan by, ditambah dengan c, itu dia sama dengan 0. Gitu ya. Jadi selalu dimisahkan yang bentuk umum. Kemudian di sini ada kata-kata lingkarannya itu melalui titik 0,5.
Artinya, karena lingkaran itu melalui titik 0,5, 0,5 ini berarti kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Di mana sebetulnya ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya. Ya. Sehingga persamaan lingkarannya sekarang menjadi 0 ditambah dengan 5 kuadrat 25 ya. 25 ditambah ini A-nya dikalikan dengan 0, ditambah dengan 5 kali B, ditambah dengan C, itu dia sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan yaitu 5B plus C, itu dia sama dengan minus 25. Jadi ini adalah persamaan yang pertama. Sampai sini. Jelas nggak? Pasti jelas. 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 Tapi berarti kayak gitu tuh dua-duanya disubstitusikan, Pak. Yang 0,1-nya Betul. juga. Terus nanti dieliminasi. Ya, eliminasi ketemu A, B, dan C-nya. Setelah ketemu A, B, dan C-nya, tinggal disubstitusikan ke pemisalan tadi. Ketemu deh persamaannya. Jadi, kalau ada melalui titik itu, nggak usah kita menentukan pusat dan jari-jari. Karena kita itu nggak mungkin bisa menentukannya. Ya. Berarti kalau Oke. 6,1 artinya X-nya diganti dengan 6 dan Y-nya diganti dengan 1 ya. Ini X-nya, Ya. ini Y-nya. Sehingga persamaannya itu menjadi 36 tambah 1 plus 6A plus B plus C itu dia sama dengan 0. Sehingga kita peroleh persamaan yang kedua, 6A plus B plus C sama dengan minus 37 ya. Ini persamaan 2. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya kita lakukan proses eliminasi. Proses eliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 2. Gitu ya. Jadi proses berikutnya adalah eliminasi 1 dan 2. Nah, ya udah tinggal kita tuliskan aja persamaan satunya dia bilang apa nih? 5B plus C itu dia sama dengan minus 25. Terus persamaan 2-nya bilang 6A plus B plus C itu dia sama dengan minus 37. Ya. Kemudian ini kita kurangi. Kalau kita kurangi, C-nya habis gitu ya. Bersisa, apa nih? Min 6A plus 4B, itu dia sama dengan, berapa nih? 12 ya. Ini Berarti itu yang 5B tambah C-nya, A-nya dianggapnya 0 ya. Makanya iya, 6A-nya jadi min. betul banget. Oke. Ya, ini jadi persamaan 3. Nah, pertanyaannya, sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai A dan B-nya? Nah, kita baca lagi soalnya. Di sini dia bilang persamaan lingkarannya berpusat pada garis 12X plus 5Y sama dengan 25. Nah, jadi tadi kan kita tahu ya pusat dari lingkaran itu apa? Pusat lingkarannya adalah Min setengah A, min setengah B. ya pusat lingkarannya adalah min setengah A, min setengah B. Nah, karena barusan itu dia bilang bahwa pusatnya itu terletak pada garis 12X plus 5Y sama dengan 25, artinya tinggal kita substitusikan aja. Ya. Jadi ini min setengah A, min setengah B, itu kan dia terletak pada garis yang barusan tuh. Garisnya barusan adalah 12X plus 5Y. 12X plus 5Y itu dia sama dengan 25. Nah, sehingga tinggal kita ganti aja X-nya dengan ini, Y-nya dengan ini gitu ya. Sehingga persamaannya itu menjadi, apa nih berarti? X-nya diganti min setengah A jadinya min 6A ya. Min 6A, kemudian ini min 5/2B, karena Y-nya diganti dengan min setengah B, dia sama dengan 25. Ini menjadi persamaan ke
4. Nah, gitu. Ya. Nah, maka nilai A dan B-nya tinggal kita lakukan proses eliminasi 3 dan 4. Ya, kita lakukan proses eliminasi dan substitusi. Boleh substitusi 3 dan 4. Nah, persamaan 3 tuh dia bilang bahwa atau min 6A plus 4B itu dia sama dengan 12. Terus persamaan ini diperoleh min 6A min 5/2B sama dengan 25. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Tapi Nih, kayak gitu berarti kita pakainya nah, dua teori dong. teori Sama apa? teori pusatnya tadi. Kan karena tadi dari eliminasi 1, 2-nya AB-nya tetap Hmm, hasilnya masih AB kan. Itu berarti Ya, dimasukin ke yang ya pasti pusatnya itu. misalkan pusatnya. Karena tanpa Hmm, pemisalan pusat itu nggak akan ketemu nilai A dan B-nya. Jadi persamaan ketiganya dia diperoleh dari pusatnya. Pasti kayak gitu. Ya. Karena di sini kan oke, Pak. sebenarnya dari tadi pun kebaca ada 3 variabel. Oh, kalau ada 3 variabel A, B, dan C, maka harus ada juga 3 persamaan. Gitu ya. Ya udah, ini kan tinggal dikurangi aja. Dikurangi, berarti nilai A-nya habis. Terus 4B dikurangi 5/2B berapa nih? 9 ya? Sorry. 4 kali 2, 8 kali 5, 13/2B ya? 3. Ya, Oh, 13/2B. Ya kan? Karena min ketemu min kan jadinya plus, jadinya 4 ditambah 5/2 gitu. Ya. Yang ini berarti sama dengan min 13. Berarti B-nya berapa? B-nya adalah min, -2. ya B-nya min 2. Ya udah, tinggal kita masukkan. Kalau B-nya min 2, berarti A-nya berapa? Tinggal dimasukkan ke salah satu, mau persamaan 3 atau 4. Ya, ke satu boleh. Ketiga, min 6A plus 4B dia sama dengan 12, terus B-nya diganti min 2, berarti menjadi min 6A min 8 ya, sama dengan 12. Sehingga min 6A itu dia sama dengan 20, A-nya berarti dia sama dengan min 20/6 gitu ya. Atau min 20/6 itu sama juga dengan min 10/3. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Nah, kalau A dan B-nya udah ketemu, tinggal mencari C. C-nya itu tinggal kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 bilang 5B plus C sama dengan min 25. Ya udah, berarti 5B plus C itu dia sama dengan min 25. B-nya barusan min 2, berarti ini menjadi min 10 tambah C sama dengan min 25. Sehingga nilai C-nya dia sama dengan nih, min 25 tambah 10. Artinya dia Min sama dengan 15. 15. Ya udah, tinggal kita simpulkan bersama lingkarannya yang terakhir. Jadi, ya, persamaan lingkarannya tadi kita tuliskan terlebih dahulu bentuk umumnya nggak apa-apa, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat itu ya. Tadi plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, tinggal diganti aja A, B, dan C-nya. Sehingga persamaan lingkarannya itu menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 10/3X, kemudian min 2Y
min 15 sama dengan 0. Gitu. Jelas? Jelas. Panjang banget. Nah, panjang banget mana? Nah, ini karena runtut kan step by step. Mana segini nih. Ya, sehalaman folio paling besok. Nah, dah segini nih, Cak. Nah. Tapi paham kan? Paham. Sebenarnya kan berarti dimasukin ke teori ininya, teori rumusnya. Iya. Nah, tapi ini misalnya itu dituliskannya harus dalam bentuk pusat A, B. Bisa nggak ini dituliskan dalam bentuk kayak gini? Menuliskan lingkarannya dalam bentuk, jadi gini, ubah lingkaran dalam bentuk yang pusatnya itu A, B. Nah, dalam bentuk ini, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, bisa nggak merubahnya? Berarti kita harus menentukan pusatnya berapa, jari-jarinya berapa kan? Iya nggak? Nah, kan kita udah tahu di soal ini A besarnya itu adalah min 10/3, kemudian B besarnya adalah min 2, dan C besarnya adalah min 15. Sehingga pusatnya, pusatnya tadi kan dia adalah min setengah dari A besar, koma min setengah dari B besar. Ya udah, berarti pusatnya itu menjadi 10/6, gitu kan, koma 1. Gitu ya. Ini tidak lain adalah A kecil, yang ini adalah B kecil. Jelas? Berarti pusat tuh aslinya dari A kecil sama B kecil, Pak. Iya, pusat dari A kecil dan B kecil. Karena ini kan sebetulnya persamaan yang warna hijau ini yang X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat itu, dia adalah persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Di mana A-nya kecil, B-nya kecil. Yang tadi kita udah tuliskan di atas loh. Sebelum yang bentuk umum ini, yang kedua. Nah, pusat A, B, A kecil dan B kecil. Ya. Oh iya, iya. Tadi tuh ingatnya tuh yang bentuk umum tuh ada A kecil sama B kecilnya. Baru ingat kalau bentuk umum tuh A Iya. sama B-nya gede-gede. Makanya kok. Iya, dia dibedakan jadi gede-gede, benar banget. Kalau bentuk umum tuh gede-gede untuk membedakan sebetulnya. Nah, kemudian kita butuh juga apa? Jari-jarinya kan? Jari-jarinya nih. Jari-jari itu apa rumusnya? Akar ya 1/4 dari A kuadrat tambah 1/4 dari B kuadrat dikurangi dengan C. Nah, kenapa harus dirubah menjadi ini? Karena di indikatornya itu harus bisa menentukan pusat lingkaran dan juga jari-jari. Makanya setelah ketemu persamaan lingkaran dalam bentuk umumnya, itu harus dirubah ke dalam bentuk yang hijau ini. Gitu ya. Jadi ada alasannya. Akar gitu ya. Sret. Nah, jadi berapa nih? Yuk kita hitung. Akar berarti 1/4 A kuadrat. A kuadrat langsung kita kuadratkan aja. Berarti dia menjadi 100/9 gitu kan. Kemudian ditambah dengan 1/4 B kuadrat berarti dia menjadi 4. Ya. Kemudian dikurangi dengan min 15. Berarti dia jadi tambah 15. Ya. Ya udah, sederhanakan deh. Ini disoret dengan ini jadinya 1. Ini 4 dan 100 jadinya adalah 25. Sehingga yang di dalam akar itu dia tinggal
akar dari gitu ya. Seret gitu ya. Ini adalah 25/9 ditambah dengan 1 tambah 15 adalah 16 ya. Kemudian tinggal disamakan penyebutnya aja. Jadinya ini menjadi 25 tambah berapa 16 kali 9? Ya, 16 kali 9. 151 ya. 144 tuh. Oh ya, 144. 144. Ya udah. 25 tambah 144 itu adalah akar apa nih? 169 ya. 169/9. Di mana 169 itu dia adalah 13/3. Ya udah, ini adalah jari jarinya. Iya. Sehingga sekarang bentuk umum dari lingkarannya ya. Jadi di sini jadi persamaan lingkarannya ya, karena kita harus mengubahnya dalam bentuk X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, tinggal dimasukin. A kecilnya tadi adalah 10/6. Jadi di sini adalah X min 10/6 kuadrat ditambah dengan Y. B kecilnya tadi adalah 1 ya. Ini adalah berarti min 1 kuadrat ditambah R kuadrat. Berarti 13/3 dikuadratin jadinya dia menjadi 169/9. Ya udah, ini adalah persamaan lingkarannya. Silakan Pak, kalau ada tapi yang mau cari. kenapa ada soal yang harus harus diubah kayak gitu? Kan tadi kita udah ketemu. Kenapa Hmm. Pak Deden bikin soalnya kayak minta kita buat ubah lagi Oh iya, bentuknya? karena salah satu indikator yang diukurnya itu bisa menentukan pusat lingkaran dan jari-jari. Nah, yang dimungkinkan bisa menentukan pusat dan lingkaran dan jari-jari itu ketika lingkarannya itu dalam bentuk umum dulu, baru di dalam bentuk umum ini disuruh menentukan ini. Lingkarannya dirubah bentuknya menjadi yang pusatnya A, B. Gitu. Jelas ya? Oke Pak, jelas. Oke, mantap. Nah, kemudian kalau persamaan lingkarannya udah jelas, kita lanjut ke contoh kasus tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, ini kayak gini. Jadi, dia nanti hanya ditanyakan batas nilai A agar lingkaran itu terletak di dalam, pada, dan juga di luar. Jadi, batas nilai A-nya itu berapa? Jadi, harus tahu semuanya. Makanya tadi kan kalau di dalam, itu dia harus kurang dari R kuadrat. Kalau pada sama dengan, kalau lebih berarti dia di luar. Oke, kita akan langsung coba untuk